selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua anak-anak? Syukurlah kalau kita semuanya sehat. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dan kita akan mempelajari materi mengenai Interaksi keruangan desa dan kota. Baik, apa saja yang akan kita pelajari pada interaksi keruangan desa dan kota? Jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang pola keruangan desa, yang kedua pola keruangan kota, dan yang berikut adalah Interaksi keruangan desa dan kota, dan yang keempat, dampak perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan masyarakat kota. Oke, baik anak-anak. Jadi materi interaksi desa dan kota, materi yang akan kita bahas pertama yaitu pola keruangan desa, di mana terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pola keruangan desa. Apakah ada yang tahu apa itu pola keruangan desa? Ya, betul sekali. Jadi pola keruangan desa yaitu pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut dengan kampung. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai desa, yaitu salah satunya Erwin Tarto yang mengatakan bahwa desa adalah perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik, serta kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruh secara timbal balik dengan daerah lain. Oke, jadi baik, untuk yang berikut kita akan mengetahui apa saja ciri-ciri dari desa. Beberapa ciri desa itu, yang pertama perbandingan lahan dengan penduduk cukup besar. Lalu yang kedua, keluarga desa merupakan satu unit sosial. Yang ketiga, di desa jumlah penduduknya tidak begitu besar. Lalu yang berikut, struktur ekonomi lebih dominan ke agraris. Dan ada pula pendidikannya rendah, berpegang teguh pada adat dan tradisi. Oke, baik anak-anak, setelah kita mengetahui apa saja ciri-ciri dari desa, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja unsur-unsur dari desa, yaitu yang pertama unsur daerah yang meliputi lokasi, batas-batas wilayah, luas, keadaan lahan, jenis tanah, serta pemanfaatannya. Lalu yang kedua adalah unsur penduduk yang meliputi jumlah tingkat kelahiran, kematian, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian. Lalu yang ketiga yaitu unsur tata kehidupan, meliputi pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan, serta adat istiadat, norma yang berlaku pada daerah tersebut. Lalu yang kemudian setelah kita mengetahui unsur-unsur dari desa, kita akan mengetahui pola persebaran desa, di mana ada beberapa pola persebaran desa, yaitu yang pertama pola persebaran desa linear atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Yang kedua, bentuk desa yang memanjang mengikuti arus pantai. Dan yang ketiga, bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk semacam ini banyak dijumpai di wilayah di dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari pola keruangan desa, materi selanjutnya kita akan mempelajari apa itu pola keruangan kota. Apakah ada yang tahu apa itu pola keruangan kota? Ya, betul sekali. Jadi, secara umum, kota merupakan hasil penggabungan karakteristik dan struktur khas yang dapat membedakannya dengan desa, di mana secara geografis kota adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam dan non-alam dengan gejala-gejala pemusatan penduduk tinggi, corak kehidupan yang heterogen, sifat penduduknya individualis dan materialistis. Lalu yang kemudian ada pula ciri-ciri kota secara fisik, yaitu yang pertama, tersedianya sarana perekonomian atau pasar dan supermarket. Lalu yang kedua, tempat parkir yang memadai. Yang ketiga, tersedianya tempat rekreasi dan olahraga. Yang keempat, banyaknya gedung-gedung tinggi. Dan yang kelima, terdapat pusat-pusat pemerintahan. Anak-anak, selanjutnya kita akan lanjut pada materi yang berikut, yaitu
mengetahui apa saja fungsi dari kota. Apakah ada anak-anak yang tahu apa saja fungsi dari kota? Ya, betul sekali. Dari beberapa fungsi kota, yang pertama itu kota sebagai pusat kebudayaan. Lalu yang kedua, kota sebagai pusat industri. Dan yang ketiga, kota sebagai pusat perdagangan. Yang keempat, kota sebagai pusat pemerintahan. Dan yang kelima adalah kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Lalu yang berikut kita akan mengetahui apa saja tahap-tahap perkembangan kota. Mungkin ada anak-anak yang tahu apa saja perkembangan kota? Oke, baik. Jadi ada beberapa tahap perkembangan kota, yaitu yang pertama tahap Aeropolis, yaitu di mana pada tahap ini perkembangan desa yang sudah teratur menuju arah kehidupan kota. Lalu yang kedua, tahap polis, di mana pada tahap ini suatu kota yang sebagian kegiatan penduduknya masih bersifat agraris. Lalu yang ketiga, tahap metropolis. Pada tahap metropolis, kota yang kehidupannya sudah mengarah kepada industri. Lalu yang keempat, tahap megapolis. Pada tahap megapolis, wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis. Lalu yang kelima, yaitu tahap tiranopolis. Pada tahap tiranopolis, kota yang ditandai dengan kekacauan dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Oke, jadi tahap perkembangan kota yang terakhir yaitu tahap nekropolis, di mana pada tahap ini suatu kota yang mulai mengalami kekacauan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada materi yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Baik anak-anak, apakah ada yang mengetahui apa itu interaksi keruangan desa dan kota? Tepat sekali, interaksi keruangan desa dan kota dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi sehingga menghasilkan efek bagi desa dan bagi kota. Hubungannya dengan desa dan kota, interaksi kedua tempat ini dipengaruhi oleh munculnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan dari kedua tempat. Ada juga menurut Edward Ullman memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan desa dan kota. Baik, faktor yang pertama adalah adanya wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, adanya kesempatan. Yang ketiga, adanya kemudahan pindah dalam ruangan. Ada teori-teori interaksi desa dan kota. Yang pertama adalah teori gravitasi. Nah, apa itu teori gravitasi? Teori gravitasi adalah semakin mudah pengangkutannya dan jarak yang ditempuh semakin dekat akan mempengaruhi interaksi dua wilayah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa interaksi dua wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Teori yang kedua adalah teori titik henti. Apa itu teori titik henti? Secara garis besar, teori ini merupakan hasil modifikasi dari teori terdahulu dari Rayleigh. Teori ini memperkirakan garis batas sebuah lokasi yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan yang berbeda ukurannya dan perkiraan penempatan sebuah lokasi industri atau penempatan tempat-tempat pelayanan sosial antar wilayah sehingga mudah dijangkau dan dari dua wilayah. Teori yang berikutnya adalah teori zona interaksi desa dan kota. Jadi, apa itu teori zona interaksi desa dan kota? Jadi, interaksi antara desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu. Pengaruhnya akan tergantung pada jarak ke pusat kota. Semakin jauh dari pusat kota, interaksi semakin lemah. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran, dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa. Ya, baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada dampak perkembangan kota. Apakah ada yang mengetahui apa itu dampak perkembangan kota? Ya, tepat sekali. Dampak perkembangan kota. Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses berkembangnya suatu kota.
Pertumbuhan kota mengacu pada pengertian secara kuantitas, yang dalam hal ini diindikasikan oleh besaran faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi kota tersebut. Semakin besar produksi berarti ada peningkatan permintaan yang meningkat. Sedangkan perkembangan kota mengacu pada kualitas, yaitu proses menuju suatu keadaan yang bersifat pematangan. Pada umumnya terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota. Yang pertama, adanya faktor penduduk, yaitu adanya pertambahan penduduk baik disebabkan karena pertambahan alami maupun migrasi. Yang kedua, adanya faktor sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat. Yang ketiga, faktor sosial budaya, adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh luar, komunikasi, dan sistem informasi. Nah, materi yang terakhir ini dampak bagi masyarakat kota. Apa saja dampak bagi masyarakat kota? Apakah anak-anak ada yang tahu? Ya, baik. Dampak bagi masyarakat kota yang pertama adalah dampak secara kependudukan. Dampak secara kependudukan ini yaitu faktor utamanya terakumulasinya penduduk di perkotaan adalah migrasi. Dampak yang kedua yaitu dampak secara sosial ekonomi, yaitu jumlah penduduk kota yang lebih besar adalah pasar yang terbuka bagi siapa saja. Yang ketiga adalah dampak secara sosial budaya. Kadang perkembangan kota lebih cepat berkembang daripada sosial budaya masyarakatnya. Yang keempat, dampak bagi masyarakat desa. Dampak bagi masyarakat desa urbanisasi menurut Herlianto 1986 menjelaskan bahwa sebagai migrasi atau perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke perkotaan di dalam suatu wilayah negara. Namun, secara sosiologis, urbanisasi merupakan perubahan atau peralihan pola pikir dan pola perilaku perdesaan atau rural menjadi pola berpikir dan pola perilaku perkotaan atau urban. Dan menurut Sarjono Sukanto, dari aspek ekonomi, urbanisasi merupakan proses perubahan penduduk, proses produksi, dan proses lingkungan sosial, politik, ekonomi, perdesaan yang bersifat pada karya keekonomi kota yang terkonsentrasikan dengan spesialisasi produksi, teknologi relatif tinggi, dan penuh kewirausahaan. Oke, baik anak-anak, itu saja materi kita pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.